Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Kristus. Hari ini kita boleh kembali berjumpa di acara Sapaan BPM, suatu program yang diadakan di YouTube channel Karismatik Katolik Indonesia. Kita sungguh begitu terberkati di dalam masa-masa pandemi yang terbatas. Iman kita tetap boleh tumbuh dan tetap boleh dikuatkan karena adanya firman dan adanya pujian penyembahan kita bersama-sama di channel YouTube ini. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan untuk semakin lancarnya acara ini boleh memberikan persembahan kasih yang dikirimkan ke nomor rekening BCA 308 302 1817 atas nama Perhimpunan Shekinah Bina Insani. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu sekalian, kita mau menaikkan pujian ini, kita mau menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Kita mau bersama-sama katakan, tak pernah ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Kami tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yang baik, Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia yang menyertai kehidupan kita. Benar Tuhan, kami tidak akan pernah ragu akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau sendiri berjanji di dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang kami imani dan yang kami pegang Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ini kami Tuhan yang selalu pegang janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang menyertai di masa-masa hidup kami, masa susah kami, masa senang kami, juga
juga ketika kami mengalami setiap masa, mungkin hal-hal yang menjadikan di dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau percaya bahwa kami ini selalu Engkau aliri dengan cinta kasih-Mu yang mengalir seperti sungai dalam hati kami Tuhan. Kami hauskan Engkau, kami hauskan cinta-Mu, seperti rusa yang haus akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap dahaga kami Engkau aliri dengan cinta-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda dasar
kami haus akan kasih-Mu Tuhan, akan aliran cinta-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Hadirlah melalui setiap firman-Mu dan lembutkanlah hati kami Tuhan, untuk kami dapat menerima apapun yang hamba-Mu saat ini akan sampaikan. Pakai setiap lidah bibirnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dari Engkau. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap apa yang Ia katakan saat ini Tuhan. Siapkan terus hati kami, agar kami ini mampu dan layak menerima setiap isi dari perkataan-Mu kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus beracaralah melalui setiap kami, melalui acara ini untuk menguatkan iman kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Romo, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih serta sahabat muda di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di dalam Sapaan Rohani BPN bersama saya Michael Aldrit. Saya berasal dari BPK Keuskupan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagikan kesaksian ketika kami sekeluarga terpapar COVID-19. Jadi saya, Papa dan juga Mama itu terpapar COVID pada tanggal 24 Mei 2021. Dan kami pun harus menjalani isoman di rumah. Dan setelah 2 minggu, kondisi saya dan Mama sudah bisa membaik dan bisa pulih seperti sedia kala. Namun kondisi Papa memburuk dan saturasi oksigennya hanya 80%. Dan ia pun juga sudah mengalami sedikit sesak nafas. Hingga akhirnya Papa pun harus masuk ke rumah sakit. Dan beruntung Papa masih bisa mendapatkan 1 kamar isolasi di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Dan ternyata ketika dicek, paru-paru Papa itu sudah tertutup kabut dan dipenuhi cairan 40 sampai dengan 50%. Dan akhirnya pada tanggal 15 Juni 2021, Papa pun kondisinya drop. Dan ia pun mengalami sesak berat. Sampai-sampai oksigen di ruang isolasi yang maksimalnya 15 liter itu tidak dapat mengcover kebutuhan bernafasnya Papa. Dan beberapa kali dokter sudah mengabari Mama bahwa kondisi Papa ini sudah sangat berat dan direncanakan akan menerima sakramen pengurapan orang sakit. Mendengar kabar itu, saya pun merasa sangat sedih. Karena di depan mata, Papa saya akan meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Sehingga saya pun menjadi takut. Kalau nanti saya kangen sama Papa gimana? Kalau nanti saya ingin memeluk dan juga dipeluk sama Papa itu nanti saya harus gimana? Dan ketika nanti saat acara kelulusan sekolah saya dan saya menghadiri acara tersebut, saya sudah tidak memiliki orang tua yang lengkap lagi. Dan saya pun juga sudah tidak bisa lagi untuk sharing, belajar, mengembangkan talenta, serta bermain basket bersama Papa lagi. Sehingga saya pun merasa sangat sedih. Dan Mama pun juga sempat bertanya, apakah Aldrit bisa siap jika nanti Papa akan benar-benar meninggal? Dan apakah Aldrit bisa ikhlas? Saya pun berusaha untuk menjawab. Ya, aku akan merasa sangat sedih, Mah, kalau Papa nanti benar-benar meninggal. Tapi di satu sisi, aku juga sudah merasa sangat bersyukur bisa merasakan kasih sayang Papa selama 14 tahun. Walaupun mungkin tidak bisa sampai aku SMA atau kuliah, tapi setidaknya aku sudah merasa cukup beruntung bisa merasakan kasih sayang, didikan, serta nasihat Papa selama 14 tahun hidupku ini, Mah. Dan akhirnya Mama pun mengajak saya untuk berdoa bersama.
Dan kami pun berdoa koronka, rosario, dan rosario pembebasan sepanjang hari itu. Dan di malam harinya, saya pun terdorong untuk berdoa novena kepada Santo Yudas Tadeus. Dan karena hal itulah yang akhirnya masih membuat saya percaya dan memiliki harapan bahwa Papa masih bisa sembuh. Walaupun sebenarnya saya juga sudah ikhlas jika nanti Papa benar-benar meninggal, supaya Papa tidak semakin sengsara dan menderita dalam sesak nafasnya itu. Dan itulah yang akhirnya bisa membuat saya untuk belajar ikhlas dan mau menerima dan berserah kepada kehendak Tuhan, dan biarlah yang terbaik yang terjadi kepada Papa. Dan akhirnya puji Tuhan, ternyata doa-doa kami bisa dikabulkan oleh Tuhan dengan sembuhnya Papa dari sesak nafasnya. Dan hingga akhirnya Papa bisa mendapatkan ruangan di ICU untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif dan demi pemulihan yang semakin baik bagi Papa. Beberapa hari setelah itu, Papa pun bisa semakin baik dan bisa pulih, hingga akhirnya Papa pun bisa kembali ke rumah untuk berkumpul bersama dengan kami. Sungguh puji Tuhan, karyanya yang sungguh besar dan dahsyat yang boleh kami alami sekeluarga. Maka mari kita tetap percaya dan memiliki harapan bahwa Tuhan masih turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan sesungguhnya mujizatnya masih ada sampai dengan hari ini. Setelah saya mengalami semua pengalaman iman itu, saya pun jadi teringat akan sabda yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius bab 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Jadi dari Injil ini bisa digambarkan bahwa Tuhan itu berkenan untuk memberkati anak-anak. Dan seringkali doa seorang anak yang disampaikan dengan tulus, penuh iman dan harapan itu sangat diindahkan oleh Tuhan. Karena biasanya anak-anak itu ketika menyampaikan permohonan itu mereka mengucapkannya dengan apa adanya dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Karena ia percaya penuh dengan kerendahan hatinya, Tuhan akan mengabulkan doanya. Dan saya pun juga teringat akan sabda yang pernah disampaikan oleh Yesus dalam Matius bab 18 ayat 19 sampai dengan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan Injil ini seolah meneguhkan saya. Jadi ketika saya bersama dengan Mama itu berdoa koronka, lalu berdoa rosario dan berdoa rosario pembebasan bersama di rumah, dan pada saat itu juga Papa saya itu juga berdoa di rumah sakit. Jadi kami berdua bahkan bertiga itu berdoa bersama. Dan walaupun saya bersama dengan Mama itu berdoanya di rumah dan Papa di rumah sakit, tapi ternyata kuasa doa itu melampaui batas ruang dan juga waktu. Dan ternyata Tuhan juga masih berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan pun berkenan untuk mendengarkan doa kami. Mari saat ini kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan karena kami boleh mengalami suatu pengalaman iman yang terkadang membuat kami sedih, kecewa, dan bahkan berduka. Tapi Tuhan, pada saat ini izinkan kami untuk mau belajar beriman dan memiliki harapan bahwa Engkau masih turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan kami juga mau percaya Tuhan bahwa sesungguhnya mujizat-Mu itu masih ada sampai dengan hari ini. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bersyukur bahwa kita boleh diberkati oleh firman yang baru saja disampaikan oleh pembawa firman kita. Kita mempunyai iman yang seperti anak kecil yang selalu berharap kepada Bapa. Walaupun mungkin tidak dapat terlihat jalan di depan, tapi kita selalu begitu berharap kepada Tuhan. Sebagai penutup, kita mau bersama-sama menyanyikan pujian ini bahwa setiap kita diberkati dan dilimpahi karena Allah begitu sanggup untuk menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Sampai bertemu di sapaan BPN berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.